Yo, welcome back ya guys ya. Terkhusus kawan-kawan mesum dari Sabang sampai Merauke. Sebelum mulai ceritanya, silakan pakai headset, atur volume, dan kendorkan celana Anda, serta posisikan tubuh Anda senyaman mungkin. Oh ya, lupa mengingatkan, di-subscribe dulu dan di-like juga ya kawan supaya saya jadi semangat upload cerita selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi bis-bus, kita mulai ceritanya. Tina meminta Jonas untuk segera membuka pakaiannya, karena takut kakaknya segera pulang. Jonas pun dengan terburu-buru membuka semua pakaiannya, sehingga kini Jonas pun telah bugil juga di kamar itu. Tina terbelalak melihat rudal Jonas yang menggantung besar dan panjang telah menegang maksimal saat itu. Belum dada bidang sang kakak ipar membuat Tina semakin kagum melihat penampilan asli Jonas yang terlihat sebagai lelaki perkasa. Jonas pun kembali menubruk tubuh telanjang Tina dan dibawanya ke kasir Tina yang tak terlalu besar itu. Karena kasurnya hanya untuk satu orang, yaitu Tina seorang. Jonas langsung menindih tubuh Tina dan langsung mendekap serta melumat bibir Tina lagi. Mereka pun kembali saling melumat bibir, dan lidah mereka juga saling meraba tubuh telanjang mereka. Jonas Yak tak sabar pun, langsung mengarahkan rudalnya ke liang senggama milik Tina, yang ternyata telah becek dan basah karena Tina telah terangsang hebat sejak tadi. Sekali hentak Jonas ke tubuh Tina, maka Tina pun setengah menjerit merasakan lesakan benda panjang, dan besar telah masuk menerobos liang intinya itu. Kedua tangan Tina pun memeluk pundak dan juga mulai menjambak rambut Jonas yang mulai menggenjotnya maju mundur. Jonas pun dengan ganas melahap kedua bukit kembar milik Tina. Persetubuhan mereka berlangsung agak singkat karena mereka merasa perlu cepat-cepat khawatir Shirley pulang ke rumah bersama Sasa. Tina meminta Jonas mempercepat goyangannya. Jonas pun yang sudah terbakar birahinya sampai ke ubun-ubun meremelek menggenjot tubuh montok Tina. Tak berapa lama kemudian mereka pun berbarengan mencapai klimaksnya. Tubuh Tina sekejap gemetar menahan nikmat tiada tara karena liang intinya berkedut-kedut. Dan begitu pula dengan Jonas yang berkeringat juga mencapai puncaknya. Saat tubuh Jonas masih mendekap tubuh Tina sambil tersengal-sengal nafas mereka, tiba-tiba pintu rumah ada yang mengetuk dan memanggil-manggil dari luar. Ternyata itu suara Shirley yang nampaknya telah pulang bareng Sasa di depan pintu rumah. Baik Jonas dan Tina kaget dan gelagapan mengetahui Shirley telah pulang. Tina menyuruh Jonas buru-buru ke kamarnya dan tanpa berkata-kata dengan wajah panik, Jonas pun langsung mengambil semua pakaiannya dan berlari keluar kamar Tina menuju kamar Jonas. Sementara Tina langsung buru-buru mengenakan pakaian daster mininya untuk membuka pintu depan rumah. Tina WG masih berkeringat membuka pintu depan rumah, dilihatnya wajah Shirley agak gusar. Shirley dengan nada tinggi berkata, "Kenapa lama sekali membuka pintu sambil menggandeng Sasa masuk ke dalam rumah?" Tina meminta maaf dan bilang kalau dia sedang di kamar menggunakan headset jadi tidak terlalu dengar. Shirley lagi yang rada aneh melihat gelagat Tina bertanya, "Kenapa Tina berkeringat?" Tina memberi alasan yang logis kalau dia tadi sedang senam dan mau mandi. Sementara itu sesampainya di kamar, Shirley kaget melihat sang suami sedang tiduran di kamarnya. Shirley bertanya dengan wajah dan nada heran, kenapa Jonas sudah pulang? Jonas menjawab kalau urusan kantor sudah beres sehingga bisa pulang dulu, dan akan kembali ke kantor lagi nanti. Kemudian Shirley menyuruh Jonas untuk makan dahulu sebelum ke kantor lagi. Mereka pun menyempatkan diri melahap makanan yang dibawa Shirley saat itu. Demikian pula, Tina menyuapi Sas makan dan menemani Sasa hingga terlelap tidur siang. Setelah itu, Tina kembali ke kamarnya dan bersiap untuk mandi lagi. Sementara itu di kamar lain, setelah kenyang makan, Jonas pun ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Dan usai mandi dengan hanya memakai handuk saja, Jonas kembali ke kamarnya. Namun, tak dikira ternyata Shirley memeluknya dan mengajak untuk bercinta.
Shirley tiba-tiba merasa hasrat yang mendalam muncul lagi untuk menghabiskan waktu bersama suaminya siang itu di kamar mereka. Meskipun mereka berdua merasa sangat sibuk akhir-akhir ini. Mereka memiliki momen yang intim semalam dan Shirley ingin merasakannya lagi. Namun, Jonas tampak sangat lelah. Dia menuturkan bahwa dia merasa stres dengan pekerjaannya dan perlu kembali ke kantor secepatnya untuk menyelesaikan beberapa tugas penting. Tetapi Shirley merasa sangat ingin menjaga kehangatan dalam hubungan mereka. Jadi, dia memutuskan untuk mencoba merayu Jonas. Jonas merasa tersentak oleh permintaan istrinya. Dia tahu bahwa Shirley mencoba untuk meromantisasi hubungan mereka. Tetapi dalam hatinya, ia merasa terlalu lelah dan tidak terlalu bergairah saat itu. Apalagi tanpa Shirley ketahui kalau Jonas baru saja mengeluarkan energi besar saat meniduri Tina adik Shirley. Jonas dan Shirley di kamar tidur itu dan mencoba untuk menikmati momen tersebut. Namun, Jonas merasa seperti hanya menjalani rutinitas. Dia tidak dapat memberikan hasrat dan perasaan yang sesungguhnya, dan itu membuatnya agak bersalah. Meskipun dia mencoba untuk terlibat sepenuhnya, tubuh dan pikirannya masih terjebak dalam ingatannya yang kuat saat menggumuli tubuh Tina, adik iparnya. Namun, akhirnya Jonas pun tidak ingin membuat Shirley kecewa. Jadi dia setuju, meskipun dengan terpaksa saat itu. Jonas yang sudah mandi tadi akhirnya harus membuka semua pakaiannya lagi, dan Shirley yang sedang bergairah pun sudah duluan telanjang di kamar mereka. Shirley yang sedang sangat berhasrat mengambil inisiatif untuk mengulum rudal Jonas agar segera menegang maksimal, dan setelah berhasil membuat rudal Jonas ngaceng. Shirley meminta Jonas untuk berbaring di kasur, lalu Shirley dengan sigap menaiki selangkangan Jonas. Tangan Shirley telah berhasil memasukkan batang tegang milik Jonas ke dalam lubang kenikmatannya. Shirley mulai menggerakkan pinggul dan pantatnya di atas tubuh Jonas. Suara desahan dan lenguhan Shirley mulai terdengar di kamar mereka. Saat Shirley mulai merasa cukup bermain di atas, maka ia pun meminta Jonas gantian yang menggenjotnya dengan Shirley kini terlentang dan kedua kakinya mengangkang untuk memberi jalan bagi sang suami untuk menggenjotnya. Jonas pun mengikuti semua permintaan sang istri. Dan mulailah ia menggenjot tubuh Shirley dengan memaju mundurkan pinggulnya menekan tubuh telanjang sang istri di bawahnya. Shirley sambil mendesah dan matanya meremelek merasakan betapa nikmatnya ia disetubuhi suaminya yang perkasa itu. Shirley meminta Jonas untuk menggenjotnya lebih ganas lagi. Setelah momen tersebut berlalu, Shirley merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasa bahwa sesuatu tidak berjalan seperti biasanya. Jonas biasanya sangat bersemangat dan penuh gairah saat mereka berdua bersama, tetapi tidak kali ini. Shirley merasa ada kejanggalan dalam momen tersebut. Dia memutuskan untuk menghadapinya dengan bijak. Dia tahu bahwa komunikasi adalah kunci dalam hubungan mereka. Jadi, dia memilih untuk berbicara terbuka dengan Jonas dan Shirley dengan lembut mengungkapkan perasaannya. Shirley menanyakan kenapa suaminya itu tidak terlalu bergairah seperti sebelumnya. Dan Jonas memberikan alasan dengan menjelaskan tentang perasaan stres dan kelelahannya dengan pekerjaannya. Dia merasa sangat terbebani oleh tugas-tugas kantor yang menumpuk. Shirley mendengarkan dengan penuh pengertian. Setelah mereka berdiskusi sesaat makan, Jonas pun pamit untuk berangkat kembali ke kantornya siang itu. Sementara Shirley terlelap tidur setelah mendapatkan kepuasan bagi dirinya setelah digenjot Jonas. Meski ia tahu Jonas tak menikmati percumbuan mereka tadi siang. Sesampainya di kantor, Jonas duduk di meja kerjanya di kantor dengan laptop terbuka di depannya, tetapi pikirannya terus melayang ke pesona Tina. Ingatan tentang Tina tak pernah bisa dia hilangkan. Bagaimana senyumnya yang manis dan matanya yang begitu menggoda. Wajah Tina terus menghantuinya, mengganggu setiap upaya untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya. Sementara itu, di kamarnya, Tina juga menghadapi perjuangan yang sama.
Dia berbaring di ranjang dengan buku yang tergeletak di pangkuannya, tetapi pikirannya tidak bisa lepas dari Jonas. Dan yang paling ia ingat adalah momen saat mereka bercinta tadi siang di kamarnya. Betapa nikmat saat bercumbu dengan Jonas, maka Tina pun mulai merasakan kecemburuan melihat sang kakak, yaitu Shirley, yang bisa mendapatkan suami perkasa macam Jonas, yang dimana Shirley tentunya kapanpun dan dimanapun bisa bercinta dengan Jonas. Akhirnya karena tak tahan dalam waktu yang bersamaan, baik Tina dan Jonas sama-sama berkirim pesan lewat ponselnya. Mereka membahas untuk melanjutkan percumbuan mereka nanti malam ketika Shirley sudah tertidur. Malam harinya, Tina duduk diam di ruang tamu rumah, memutar-mutar ponselnya dengan gelisah. Hujan yang turun dengan lebat menambahkan nuansa kerinduan di dalam hatinya. Satu-satunya yang diinginkannya saat ini adalah melihat dan bercumbu dengan Jonas, kakak iparnya. Setidaknya sekali lagi sebelum tidur malam ini. Shirley, istri Jonas, duduk di seberang sana di sofa, sambil mengecek pesan di ponselnya dengan santai. Tampaknya tidak terlalu khawatir dengan keterlambatan Jonas yang sedang bekerja lembur di kantor. Waktu terus berlalu dan Tina semakin gelisah. Dia merasa seperti seorang remaja yang menanti panggilan dari pujaan hatinya. Sementara itu, Shirley melihat tingkah gelisah Tina dengan kebingungan. Tetapi ketika ponsel Tina berbunyi, dia tidak menjangkau untuk mengangkatnya seperti sebelumnya. Namun, ketika dia melihat layar ponselnya, matanya hampir melompat keluar. Itu bukan panggilan atau pesan dari Jonas. Itu adalah email yang menarik perhatiannya. Email tersebut berisi undangan untuk wawancara di sebuah perusahaan travel ternama yang telah lama dia impikan. Oke, sampai segitu dulu ceritanya. Jangan lupa di-subscribe dan di-like ya, kawan, supaya saya jadi semangat upload cerita selanjutnya. Silakan ditunggu untuk part selanjutnya. Terima kasih.